untuk tayangannya. Halo, selamat pagi Mas Agung. Ini aku panggil Mas karena basically ini kakak aku sih di Hutama Karya. Mas Agung, halo. Halo, Bro Alfa, jadi ngikutan ini. Wah, mantap Mas Agung. Siap Mas Agung, monggo waktu dan tempat kami persilahkan Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nora selaku Asisten Deputi Bidang Jasa Konstruksi, Jasa Infrastruktur di Kementerian BUMN. Dan yang kami hormati Bapak Masud selaku peneliti muda di Kementerian Perindustrian. Dan yang kami hormati Bapak-Bapak Direksi BUMN Karya, serta yang kami banggakan rekan-rekan yang ada di dalam forum ini. Terima kasih. Baik, suatu kehormatan buat kami menyampaikan terkait kesiapan PT Utama Karya, bagaimana kita untuk memasuki di industri 4.0. Jadi saya langsung saja, kami menyebutnya bahwa ini adalah journey to transform construction, jadi di industri untuk PT Utama Karya. Next. Yang pertama, kami akan bicara di 4 hal, bagaimana visi, misi, dan tata nilai serta struktur organisasi di Utama Karya. Mungkin sebagian besar sudah tahu ya. Yang poin kedua, portfolio kita di PT Utama Karya. Dan poin ketiga, bagaimana kita memulai proses digital transformasi di Utama Karya, bagaimana untuk menyongsong masa depan terkait strategi dan inisiasi kita. Dan poin yang terakhir, bagaimana kita mencoba menerapkan dan mengembangkan digital di perusahaan kami. Baik, selanjutnya, next. Next. Ya, berangkat dari visi, misi, jadi visi kami adalah pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia. Misi kami ini adalah titik awal penggerak kami, bagaimana kami mulai menjadi inspiring kami bertransformasi ke digital transformasi. Jadi mensukseskan mandat pemerintah untuk pengoperasian jalan tol Trans Sumatera. Yang poin kedua, bagaimana kami mengembangkan multibisnis yang berbasis infrastruktur melalui investasi jasa, konstruksi, dan manufaktur. Yang ketiga, misi membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi. Dan tidak kalah pentingnya, sebagaimana kita ketahui bersama, ada tata nilai dan akhlak utama karya sebagai nilai-nilai bersama yang menjadi core values kita di sesama BUMN karya. Next. Nah, ini sedikit milestone atau jejak langkah kami. Jadi kami bergerak dari perusahaan jasa konstruksi mulai dari tahun 1961, 1970 sudah merambah ke konstruksi jembatan. 1980 kita memasuki beton pionir teknologi beton di beton pratekan melalui teknologi sosro bahu. Dan tahun 1990 kita ada untuk konstruksi jembatan, dan tahun 2000 kita sudah mengarah ke high rise building. Jadi contoh produk kami waktu kita membangun Bakti Tower, dan 2014 kita mulai bertransformasi sekaligus mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mensukseskan tol Trans Sumatera. Next. Ini berikut sekilas tentang organisasi di Utama Karya. Ini adalah 5 organ yang nantinya akan mensupport kita di 2 core business utama kita, di konstruksi dan badan usaha jalan tol. Jadi ada Direktorat Operasi 1, Direktorat Operasi 2, Direktorat Operasi 3, Human Capital dan Legal, serta Direktorat Keuangan dan Manajemen Resiko. Jadi ini adalah bagian struktur organisasi yang nantinya mensupport dalam bisnis di Utama Karya. Next.
Lanjut. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan, jadi mengakomodir penugasan pemerintah atas mandatori untuk mensukseskan jalan tol. Jadi ada dua bagian core bisnis kita, baik konstruksi, di situ ada general construction, EPC, dan building. Dan yang kedua toll road. Jadi di sini mulai dari investment, investasi, perencanaan, dan termasuk sampai ke tingkat pengoperasian. Dan untuk anak-anak usaha sebenarnya ini adalah unsur pengembangan multi bisnis kita. Jadi kita punya HK Aston ya, bergerak di aspal beton, properti HK Realtindo, dan untuk mendukung program kita di Tol Trans Sumatera, kita punya anak usaha juga, yaitu jasa konstruksi juga, HK Infrastruktur, yang nanti juga mungkin setelah ini disampaikan oleh Pak Eko. Lanjut. Nah, ini lini bisnis kita. Jadi ada investasi, properti, reality, industri, dan EPC, dan infrastruktur. Jadi kalau investment, salah satunya kita juga sudah mengakuisisi cucu melalui HK Aston, PT Birawa Steel, dan mengakuisisi beberapa lahan-lahan yang untuk kita kembangkan sebagai inisiasi untuk value capturing, termasuk di properti yang diakomodir oleh PT HK Realtindo. Jadi di sini kita pengembang di properti dan real estate. Untuk industri dan EPC, kami punya divisi EPC, dan infrastruktur kita punya divisi sipil umum dan gedung. Jadi ini adalah 4 lini bisnis utama karya. Lanjut. Nah, ini adalah transformasi kita, Bapak Ibu. Jadi berawal dari jasa konstruksi hingga kita menjadi pengembang bisnis usaha jalan tol melalui Perpres, sehingga sampai dengan 2021 ini kita ada 2 core bisnis, yaitu badan usaha jalan tol dan jasa konstruksi. Nah, inilah yang juga salah satunya mengilhami kami bagaimana kita semakin banyak varian untuk bagaimana mentransformasi secara digital. Kira-kira begitu. Lanjut, next. Next. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, jadi tren digital transformasi di bidang konstruksi dan jalan tol pada akhirnya tidak terlepas dari 4 hal ini. Jadi tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Masud dan Ibu Nora. Jadi Internet of Things, bagaimana kita mendapat manfaat atas pemantauan dari sebuah benda memancarkan informasi. Artificial intelligence, bagaimana kita tahu nanti misalkan kami gunakan untuk pemantauan traffic, dan big data, ini juga salah satu yang nanti yang menjadi tools kita untuk menentukan langkah-langkah ke depan perusahaan harus menstrategikan di masa depan. Dan yang terakhir adalah machine learning, ini termasuk beberapa algoritma yang solusi untuk pencarian, pengenalan suara, dan deteksi spam. Jadi ini adalah tren digital transformasi terkait konstruksi dan jalan tol. Next. Nah, ini adalah 8 langkah, jadi implementasi kami di Utama Karya. Jadi ada 8 step yang sudah kami lakukan. Pertama, maturity assess. Jadi kita tahu kesiapan dan sampai di level mana kita untuk ready menghadapi industri 4.0 ini. Yang poin kedua tentunya tidak kalah pentingnya dan paling pokok juga, jadi dukungan manajemen sangat kita butuhkan. Jadi ini juga menjadi faktor penggerak utama kita dalam bisa merealisasikan digital transformasi. Poin ketiga, tentunya dengan kita mendigital transformasi perlu adanya target, roadmap sampai kapan, sejauh mana, dan tahapan apa yang akan kita capai dari tahun ke tahun, dari quarter per quarter, sehingga
semuanya terukur dan teridentifikasi dengan baik. Poin keempat, tentunya dengan digital transformasi kita perlu menyiapkan organisasi, karena change culture management itu sangat berpengaruh, sebagaimana disampaikan Pak Masud tadi. Jadi ini memang culture ini sangat berpengaruh, sehingga perlu persiapan yang cukup matang untuk melangkah ke area industri 4.0. Poin kelima, jadi bisnis proses review. Ini juga kita mereview bagaimana masing-masing bisnis proses itu sejauh mana kita bisa digitalkan, sejauh mana kita bisa otomatisasi. Sehingga dari situ kita bisa mengambil sebuah benefit atau keuntungan untuk kita terapkan dalam perusahaan kami. Sehingga atas kajian itu juga salah satu langkah-langkah kita bagaimana kita mendigital transformasi di Utama Karya. Tentu untuk poin keenam, jadi teknologi readiness. Jadi capacity orang-orang IT, kapasitas tools kita, kapasitas infrastruktur TI kita juga tentunya harus support, sehingga dengan segala strategi maupun rencana yang sudah direncanakan di perusahaan nanti, kita dapat secara teknologi kita bisa berikan secara update dan canggih gitu ya. Kira-kira kita harus dukung bahwa infrastrukturnya perlu disiapkan. Yang ketujuh tentunya capability, sehingga ini juga salah satunya sampai sejauh mana manfaat-manfaat atas capability yang perlu kita tingkatkan. Dan tidak lupa poin ke-8 dengan segala strategi dan pencapaiannya untuk memastikan target, fungsi, dan manfaat itu terjadi, maka cek dan evaluasi perlu kita lakukan, sehingga pemanfaatkan teknologi ini bisa tepat guna, tepat waktu, dan tepat manfaat, sehingga semuanya optimal gitu ya. Next. Nah, ini strategi digital di transformasi di Utama Karya. Jadi ada 3 layer lah kira-kira. Jadi mulai kita menstrategikan bisnis, layer yang pertama bisnis dan model. Sehingga ini sangat diperlukan karena sasaran dan target yang diharapkan supaya bisa tercapai. Itu layer yang kedua ada culture and organization, jadi proses dan orang itu adalah merupakan bagian dari transformasi yang perlu 3 pilar ini kita eksekusi. Yang layer yang terakhir terkait teknologi, sehingga atas pilar-pilar ini harapannya pencapaian secara sasaran dan target bisnis terkait transformasi digital itu bisa diterapkan dengan baik di Utama Karya. Next. Nah, ini 5 hal yang menginisiasi digital transformasi di Utama Karya. Yang pertama tentunya strategi, yang kedua capability improvement untuk program, sehingga sebagaimana yang kita sampaikan di awal bahwa peningkatan kapabilitas tim IT itu harus mengadop bahwa teknologi yang terkini. Jadi kalau kita terapkan teknologinya sudah jadul, maka implementasi untuk masa depan tidak akan berlaku. Sehingga fungsi enabler sebagai IT itu menjadi semacam ya makanan pokok lah. Jadi penggerak, fasilitator untuk mewujudkan digital transformasi. Yang poin ketiga, digital business process. Jadi ini kita perlu mengidentifikasi bisnis yang didukung dengan teknologi. Jadi semuanya kita perlu akses. Sampai sejauh mana proses-proses itu kita bisa lakukan secara menggunakan teknologi. Jadi digital, otomatisasi, dan terkonsolidasi gitu ya. Balik lagi bahwa itu menjadi bagian dari enabler untuk kita. Poin keempat, digital culture. Jadi ini terkait budaya digital. Jadi preparing for sumber daya manusia kita juga harus siap, sehingga ini perlu pengembangan yang secara periodik, secara terus-menerus, karena sifatnya teknologi itu harus terupdate. Dan poin kelima, tadi juga disebutkan ROI kalau nggak salah ya Pak Masud. Jadi memang kita berinvestasi ini harus tepat waktu, tepat guna, tepat manfaat, sehingga apa yang sudah menjadi investasi kita itu return on investment-nya kelihatan, benefit-nya kelihatan. Jadi kita tidak asal berinvestasi dengan teknologi canggih, tapi padahal belum perlu gitu ya. Kita berinvestasi teknologi yang sangat hebat, padahal makanya cuma selevel sekian gitu ya. Nah,
ini perlu kita optimalisasi dan utilisasi. Sehingga memang perencanaan-perencanaan yang terkait investasi, makanya harus inline dengan, kalau di kami ada rencana tahunan RKAP dan roadmap RJPP jangka panjang 5 tahun kita. Sehingga itu searah dan sejalan dengan proses bisnis yang akan dikembangkan oleh Utama Karya. Kira-kira itu. Next. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga, disinggung oleh Ibu Nora. Jadi untuk menghadapi Indie 4.0, Industri 4.0, tentunya infrastruktur kita harus bagus ya. Jadi tingkat kematangan dari tahun ke tahun kita ukur. Ini juga beberapa konsultan pernah datang untuk mengukur kami, sehingga dari tahun ke tahun alhamdulillah mencapai peningkatan sampai di terakhir di 2020 yang 3,29. Jadi untuk mengukur infrastruktur IT kita, dan ini juga nanti dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan, sehingga harapannya dalam menghadapi digitalisasi, dalam menghadapi industri 4.0 ini secara kematangan di level infrastruktur IT yang Utama Karya punya sudah bisa membackup atas strategi yang akan dijalankan perusahaan. Next. Nah, ini sejalan tadi yang disampaikan Pak. Jadi pengaruh 4.0 itu salah satunya tadi ada SAP, BIM, 3D Planning, dan teknologi survei. Jadi saya sampaikan juga, alhamdulillah, jadi Utama Karya salah satunya kita dapat sertifikat di bulan Oktober kemarin, yaitu KitMap. Jadi ini penerapan ERP berbasis modeling, BIM ya. Jadi KitMap ini adalah level tertinggi dari penghargaan buat kami di konstruksi, mulai dari level kantor pusat, manajemen, hingga level operasional. Jadi sudah diterapkan yang kita dapat dari British Standard Institute ya. Nah, poin kedua, ini meraih juga kemarin atas pemetaan capabilities kita di BUMN, dari 16 BUMN kita nomor 6, sehingga ini juga salah satu mengukur keunggulan kita, kematangan kita atas teknologi yang digunakan dalam mendukung kegiatan proses bisnis di Utama Karya. Jadi ini juga salah satu tolok ukur kita untuk mengukur tingkat keberhasilan atas keunggulan kita dalam teknologi 4.0. Next. Lanjut. Nah, ini adalah platform single kita. Jadi sebenarnya ini adalah berangkat dari kebutuhan manajemen, sehingga untuk melihat laporan secara terintegrasi, baik dari hulu sampai hilir, dari proyek, kantor divisi, anak usaha, cucu, hingga ke level korporasi. Jadi latar belakangnya adalah keperluan ketepatan data, pengambilan keputusan yang cepat, ya, tadi Pak Mas juga sampaikan, serta yang utama juga menjadi bagian support untuk arahan dari APS ya, pemegang saham, jadi pemangku kepentingan. Jadi tujuannya jadi nanti terintegrasi laporan keuangan, proses efisiensi terhadap pengadaan, optimalisasi pelaksanaan proyek, karena di situ mulai dari perencanaan, pengendalian hingga mengimplementasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sama yang poin keempat, integrasi proses SDM. Jadi 5 pilar juga menyebutkan salah satunya people and culture. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan secara cepat. Jadi ini harapannya bisa menjadi informasi yang cukup akurat, karena memang dari proses hulu ke hilir kita rekam secara total gitu ya. Next. Berikut roadmap terkait perjalanan ERP HK. Jadi ini penyempurnaan saja sebenarnya, karena di kami memang mendevelop dari in-house program development sama common ERP use ya. Jadi produk. Jadi kalau tadi disampaikan juga pengaruh Indie 4.0 adalah salah satunya penerapan SAP. Ini ERP kita sudah mengakomodir itu. Jadi SAP salah satu produk saja, bisa yang lain juga Oracle dan sebagainya. Nah, itu kita combine, kita konsolidasikan, gap-gap yang kosong itulah kita improve, sehingga roadmap sampai dengan 2023 kita menjadi sempurna. Kira-kira seperti itu.
Next. Nah, ini yang terkait HKID. Jadi ini sebenarnya adalah dashboard. Jadi atas proses bisnis kita, database yang kita punya, ujungnya kita melatar belakangi bahwa kita perlu data yang real time dan banyaknya data yang tidak terintegrasi, sehingga pada saat mengambil keputusan itu juga sepotong-sepotong. Dan latar belakangnya juga salah satunya nanti ini juga penyehatan tentang BUMN karya. Jadi di situ memang salah satunya ada indikator-indikator keuangan yang kami sajikan, sehingga harapannya bisa menjadi data-data analisis ya, early warning di situ, supaya kondisi yang secara korporasi dapat kita sajikan secara real time. Sehingga tujuannya akurasi data dan availability, bagaimana kita menganalisa secara cepat dan mudah. Dan poin yang ketiga, jadi proses kita sudah ada early warning system, sehingga target-target sebelum produk itu berhasil di-deliver, kalau di kami di kontraktor ke Bohir, itu sesuai dengan mutu dan anggaran dan biaya serta kinerjanya yang sudah kita rencanakan. Poin keempat, faster decision making, ini membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Dan poin kelima yaitu business continuity, jadi menganalisa keberlangsungan perusahaan pada setiap portfolio lini bisnis. Sehingga dari big data yang kita punya, analisa-analisa untuk rencana ke depan itu bisa lebih akurat. Jadi fungsi data itu nanti memberikan feedback secara analisa di perusahaan kita. Lanjut, next. Nah, ini Pak, terkait ini sebenarnya adalah mendeskripsikan bahwa sistem dan aplikasi yang dimiliki Utama Karya itu mampu mengakomodir di semua bisnis yang kita punya. Jadi saya analogikan melingkar ini ya. Kira-kira ini kalau kita masuk kerja, sudah bisa absensi masuk, itu sudah digital, pakai Face, pakai GPS gitu ya. Mulai step kedua kita mengelola email, data-data kita lihat agenda kita juga sudah punya tools. Dan step ketiga kita mau koordinasi, mau matchingkan schedule antar person dengan project, antar sesama teman kantor ya, mengevaluasi pekerjaan kita. Nah, step yang keempat kita bicara pengelolaan file, yaitu cloud kita ada. Jadi cloud untuk data sama on-premise server yang kita kelola. Jadi dua hal itu untuk mensupport pengelolaan file. Dan step yang kelima, kita kerja menggunakan bikin data, bikin surat, bikin notulensi, dan sebagainya macam. Kita ada tools, tanpa menyebut toolsnya apa, tapi intinya itu sudah kita akomodir. Jadi ini juga salah satu kita bisa fungsi kolaborasi, bekerja sama di space. Ya. Dan poin keenam, pengelolaan korespondensi. Jadi di sini ada e-office. Jadi kita sudah mengadop untuk perjanjian kontrak, digital tanda tangan, dan payment segala macam sudah digital. Dan ini juga kemarin terakhir kita kerjasama dengan Peruri, jadi sudah secara legalitas sudah diakui. Dan ini yang Smart Doc juga tadi sempat disinggung, kita mengakses peraturan, mengakses surat edaran, prosedur ya, cukup dengan mengakses Smart Doc yang kita berikan akun-akun ke personil di seluruh karyawan di Utama Karya, sehingga harapannya juga governance-nya tetap tercipta ketika mereka bekerja di luar maupun di dalam kantor, karena di situ isinya tentang peraturan, prosedur, kepatuhan, dan sebagainya. Nah, untuk step yang ke-8, pengelolaan di kepegawaian, jadi kita punya hits di dalam SAP, ini juga salah satu poin penting juga, ini juga yang menjadi database kita, untuk memprofiling person, memprofiling seluruh karyawan. Dan poin ke-9, bagaimana kita mengelola proses dokumentasi secara engineering, jadi ada BIM, kita sudah punya, saya sampaikan tadi di awal. Step yang ke-10, ini yang paling dominan juga di tempat kami, jadi ada proses teman-teman untuk jasa konstruksi, kita punya pengendalian project secara online, jadi connecting dengan keuangan, connecting dengan fungsi pengadaan. Nah, tools inilah yang kita punya,
sehingga semuanya bisa sesuai aturan, sesuai prosedur, dan yang pasti prudent gitu ya. Nah, ujung-ujungnya pasti ke data, ujung-ujungnya pasti dashboard. Kita mau lihat, kita mau analisa untuk evaluasi ke belakang, yang analisa secara realisasi, kita analisa untuk rencana ke depan, sehingga will be make sure that RKAP, target-target kita itu bisa dicapai sampai dengan akhir tahun maupun setiap kuartal. Nah, setelah kegiatan itu dilakukan, baru kita pulang kantor, pulang kerja, semuanya kita fasilitasi. Nah, dari total, dari awal hingga akhir ini, kita juga punya fasilitas IT service. Jadi, teman-teman, karena ini sifatnya online, kadang-kadang tanpa tatap muka, jadi service desk ini juga sangat diperlukan. Jadi mulai komplain wifi, mulai komplain jaringan yang di proyek jauh yang di sana, mulai komplain perangkat, semuanya bisa mengakses ini untuk melaporkan ke kami. Jadi SLA-nya sangat pendek, jadi hampir minimal 1 kali 24 jam untuk yang remote area, dan 1 jam untuk sesama di kantor pusat. Sehingga ini harapannya ini juga sudah teruji. Jadi kita alhamdulillah dengan ada kondisi pandemi ini, ada rekan-rekan yang WFA, WFO, semua secara pekerjaan tidak terganggu. Even dalam secara pasar memang kondisinya yang kita dapat turun karena semua segmen turun gitu ya. Intinya dari proses bisnisnya itu di Utama Karya, alhamdulillah dengan kondisi seperti ini masih bisa berjalan dengan baik. Ini analogi kami mulai dari awal kita datang hingga berakhir di pekerjaan kita. Next, lanjut. Nah, ini sama sebenarnya adalah penjelasan sedikit detail saja dari tools-toolsnya kita sudah punya, mulai untuk diskusi, bagaimana produktivitas pekerjaan kita menggunakan Office 365, korespondensi, menyimpan data untuk email, input data, sosial media, kita gunakan Hits juga, update, serta aplikasi-aplikasi pendukung. Jadi kita ada in-house development, tidak semuanya berlicense, tapi rata-rata memang kita in-house development. Jadi hanya yang memang kita tidak ada dan kita tidak punya, baru kita menggunakan produk common untuk ERP. Jadi untuk efisiensi lah seperti itu. Jadi tidak semuanya itu dalam arti costly, berbayar gitu ya. Sehingga ini harapannya kombinasi ini bisa dapat mendukung di bisnis kita. Next. Nah, ini semacam flow saja, nanti arahnya akan berujung di mana dan akan berakhir di HKID, jadi mulai anak, kantor pusat, divisi, terkonsolidasi di dalam SAP kita, mulai kita kelola di dalam data warehouse, kita visualisasikan di Power BI, jadi ini adalah bentuk untuk mengakomodir mekanisme di dashboard kita sampai ke HKID gitu ya. Next. Nah, ini tidak lupa kami sampaikan juga, karena kalau kita tahu bahwa Indie 4.0 itu ada 5 pilar, salah satunya culture and people. Dan kalau kami lihat itu tadi Pak Masud juga menyampaikan itu sangat dominan antara orang itu. Kompetensi perlu kita tingkatkan, sehingga di 5 pilar itu juga kalau kami lihat secara teori juga hampir 30% itu berada di people and culture. Makanya Utama Karya juga menginvestasikan konsentrasinya cukup besar dalam pengembangan human capital. Salah satunya kita gunakan platform, jadi mulai corporate social media, communication, sharing knowledge, itu kita ada Hits update untuk career development kita, role readiness kita, assessment for employee, bagaimana kita memaintain succession dan talent search tool for HC, itu kita gunakan tools untuk Hits Career. Jadi di sini dapat kita gunakan untuk Hits Employee, jadi employee self-service, editing untuk data, submit untuk benefit claim, travel request, dan sebagainya. Jadi semua sudah terkonsolidasi, terotomatisasi. Jadi mulai kita konkretnya misalkan mulai absen, nanti terdetek di dalam kehadiran terdetek dalam benefit, kehadiran juga terdetek dalam penyimpangan-penyimpangan kenapa kita terlambat dan sebagainya, itu sudah bisa termaktub di dalam platform Hits ini. Jadi ini memang
kita utilisasi setiap tahun, kita kembangkan supaya memang teknologi yang sudah kita adopt ini, yang kita pakai ini memang bisa dimanfaatkan secara optimal. Next. Nah, ini sama dengan yang tadi, cuman ini kami membagi bahwa kira-kira ada 3 tempat ini kegiatan kita, rekan-rekan sekalian. Dari source data kita, bagaimana mengkonsolidasikan bisnis kita, masuk ke dalam data warehouse, master data, ada data suara, ada data angka, data film, data gambar, transaksi, ada di data warehouse, kita olah, masuk ke data visualisasi. Nah, Power BI ini salah satunya, nanti manajemen berada di sini. Jadi dia bisa melihat liquidity kita, solvency kita, profitability kita, sampai ke level-level project. Jadi sudah bisa dilihat secara keseluruhan gitu ya, hingga masuk ke portal dashboard yang mungkin bisa diakses lewat device, lewat mobile device, laptop, dan sebagainya di setiap saat dan setiap waktu, sehingga itu memudahkan para pengguna kita yang kita kasih otorisasinya memang sesuai dengan aturan yang berlaku, kira-kira gitu. Next. Lanjut. Nah, tadi kita sampaikan ada 2 hal di core bisnis kita, adalah konstruksi dan tol. Ini kita coba sekilas saja tentang konstruksi. Jadi kira-kira ini kami sadur dari BCK. Jadi kita berimajinasi bahwa masa depan konstruksi itu seperti ini. Jadi otomatisasi, pengukurannya juga 3D scanning, fotogrametri, dan penyimpanan datanya nanti cloud, monitoringnya menggunakan RFID. Jadi ini adalah gambaran-gambaran bayangan kita berangan-angan ready to 4.0. Jadi ini juga salah satu yang menginspirasi kita, bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. Kira-kira gitu. Next. Nah, ini proses jasa konstruksi saja di kami, mulai dari perolehan kontrak hingga kita produksi, sampai ke menghasilkan uang, pencatatan keuangan, hingga pelaporan keuangan. Jadi di situ ada supporting proses, tools yang kami sampaikan tadi di awal. Jadi ini adalah alat pendukung saja. Nah, yang bawah itu adalah gambar-gambar kira-kira produk-produk BIM-nya, mulai dari gedung, EPC, maupun toll road, dan tools-nya kita menggunakan apa. Next. Nah, melangkah ke bisnis yang kedua di tol. Jadi tol kami punya 3 tempat, kira-kira begitu. Ada investmentnya, perencanaannya, pembangunannya, serta hingga berakhir di pengelolaannya. Next. Nah, ini di perencanaannya mulai dari feasibility hingga nanti berujung pada output menghasilkan detail engineering design. Jadi ini juga salah satu terobosan kita menggunakan tadi sudah disinggung juga, menggunakan digital survei, kita juga sudah pakai. Jadi menggunakan LiDAR UAF, termasuk menggunakan mobile laser scanning, itu kita bisa dapatkan profil tanah, panjang, jumlah pohon yang kita lewati, panjang tinggi elevasi masing-masing konstruksi kita bisa hasilkan, sehingga dari sini kita bisa menghasilkan output DED itu dengan hemat biaya, efisien, sehingga bisa dilaksanakan dengan cepat. Ini sekilas saja. Next. Nah, ini hasilnya, kira-kira ada survei, alignment selection, BIM modeling untuk di perencanaan ya. Next. Ini juga produknya, termasuk di sini ada fatigue test driving, itu ada, traffic simulation juga ada, sehingga harapannya perencanaan itu dari feeding yang lengkap, jadi perencanaan bisa sempurna, diterapkan dengan baik. Next. Nah, ini untuk pembangunannya kita implementasikan. Next. Nah, ini kita saat konstruksi itu jadi, dioperasikan, kita punya operation control room, bagaimana kita memaintain jalan tolnya, kita bisa mengakses juga via mobile, dan sehingga kita bisa monitor kepadatan, kita bisa monitor kecelakaan dan sebagainya. Next. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengembangan digitalisasi di operator kita, mulai dari front end, ya, jadi yang berhadapan langsung dengan pengguna, sampai ke back office. Apa yang kita rekam, termasuk di sini ada machine learning, deteksi pendapatan secara real time, dan di office kita ada dashboard SKO, semacam TV monitor gitu ya, kayak MTMC di Polri.
Jadi semuanya bisa kita monitor dengan baik. Next. Dan pada akhirnya next kita berangan-angan bahwa dengan semua kegiatan dan strategi itu, Utama Karya merasa harus siap nggak siap harus siap untuk menuju ke industri 4.0 di Utama Karya. Kira-kira sedikit info yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang lebihnya mohon maaf, sehingga harapannya nanti ini juga dapat masukan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bro Alfa, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, paparannya insightful, menarik, dan cukup luar biasa. Kita dibuatnya terkejut bahwa Utama Karya ternyata sudah menerapkan digitalisasi dan roadmap menuju industri 4.0, dan itu dibuktikan bahwa karyawan dari mulai dia absen masuk, absen keluar, setiap touch point pekerjaan karyawan itu sudah disentuh oleh digitalisasi. Yang tentu saja ini merupakan salah satu hal yang menggembirakan. Nah, artinya roadmap atau arahan Kementerian BUMN, di mana kita di sini harus mulai meniti jalan menuju industri 4.0, sepertinya sudah progresnya semakin baik. Begitu Mas Agung ya. Dan tentu saja tadi juga kita sudah disampaikan oleh Mas Agung bahwa ada hal bahwa the future of construction, tadi itu juga sama menariknya. Kita ambil dari konsultan BCG bahwa kembali, kalau kita melihat bahwa konstruksi itu sepertinya ada di lapangan, kemudian kita melihatnya kayak ada di lapangan, begitu, bahwa future of construction tersebut meng-embed atau mengalainkan dengan teknologi yang ada. Jadi dari mulai kita survei, udah ada teknologi LiDAR, udah pakai survei yang canggih, pakai drones, kemudian nanti sistem informasinya, project manajemennya, semua menggunakan teknologi. Dan ke depan, kembali lagi seperti yang tadi disampaikan Mas Agung dan Pak Masud, mesin dan mesin tersebut diharapkan atau diarahkan untuk bisa saling berkomunikasi, sehingga data dan pengambilan keputusan di lapangan maupun di korporasi bisa dengan lebih cepat diambil. Baik, terima kasih.